Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Norma Yuliniantin, NIM T2018-4028 dari kelas PGMI D1. Di sini saya akan memberikan ulasan dari materi yang telah diberikan, yaitu Psikologi Pendidikan dengan judul Pengukuran dan Penilaian Hasil Belajar. Nah, di sini kegiatan pengukuran dan penilaian hasil belajar merupakan kegiatan yang berkesinambungan. Artinya, pengukuran tanpa penilaian itu tidak ada artinya, sedang penilaian tanpa pengukuran terlebih dahulu akan terjadi kesalahan. Namun, dalam kehidupan sehari-hari, penilaian dapat dilakukan tanpa mengadakan pengukuran terlebih dahulu. Misalnya, rumah itu dinilai bagus tanpa mengadakan pengukuran sebelumnya. Tetapi, dalam penilaian hasil belajar, kita harus melakukan pengukuran terlebih dahulu, baru kemudian menilai. Misalnya, untuk menilai bahwa si Ernin itu pandai matematika, kita harus mengukur dahulu kemampuan matematikanya dengan menggunakan tes atau menggunakan soal yang kita berikan kepada dia, dan kita lihat nilainya dia tuh dapat seberapa kemampuan besarnya dia. Banyak para ahli mengemukakan fungsi evaluasi hasil belajar. Menurut klasifikasinya, menurut Surya Brata, fungsi evaluasi belajar itu dibedakan menjadi 3 fungsi, yaitu psikologis, fungsi didikatis, dan fungsi administratif. Sedang, menurut Wuraji, fungsi evaluasi hasil belajar dibedakan untuk kepentingan murid, kepentingan pendidik, dan untuk kepentingan lembaga pendidikan. Lain halnya dengan menurut Thorndike dan Hagen. Tujuan dan kegunaan evaluasi hasil belajar diarahkan untuk mengambil keputusan yang menyangkut pengajaran, hasil belajar, diagnosis dan perbaikan, penempatan, seleksi, bimbingan dan konseling, kurikulum dan penilaian kelembagaan. Nah, yang selanjutnya, banyak objek evaluasi dalam pendidikan itu sifatnya abstrak, misalnya kemampuan, sikap, minat, dan sebagainya. Karena itu, penilaian pendidikan bersifat tak langsung, kuantitatif, relatif, dan menggunakan unit-unit yang tetap. Selanjutnya lagi, penilaian pendidikan akan mencapai sasarannya bila mengevaluasi memperhatikan prinsip-prinsip sebagai berikut. Yang pertama, evaluasi harus kontinu atau evaluasi itu harus dilaksanakan secara terus-menerus pada masanya. Sesuai dengan tujuannya, ada 2 macam evaluasi, yaitu evaluasi fonatif dan evaluasi surnatif. Yang kedua, evaluasi harus komprehensif, yaitu mampu memahami keseluruhan aspek pola tingkah laku, diharapkan sesuai dengan tujuan pendidikan. Yang selanjutnya, evaluasi harus dilaksanakan secara objektif, yang dimana dalam hal ini menilai harus sesuai dengan kenyataannya atau hanya ada satu interpretasi. Yang selanjutnya, dalam mengadakan evaluasi harus menggunakan alat yang baik, artinya alat tersebut harus memenuhi persyaratan validitas, reliabilitas, dan daya pembeda. Nah, yang terakhir, alat evaluasi disebut juga alat pengukur. Untuk dapat mengukur dengan tepat, harus menggunakan alat ukur yang baik, dalam arti memenuhi persyaratan. Ya, mungkin cukup sekian dari ulasan yang saya sampaikan. Kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.